Finish. Okay. I will check your attendance. I will check your attendance. Okay. I will check your attendance. Yeah. I will call your last name. Last name. If your name consists of 3 words, I will call your last name. Kalau nama itu kata saya panggil nama akhir ya. Okay. If your name consists of 2 words, I will call your first name. Tiga kata nama akhir, 2 kata nama awal. Hausa. Anak. Aris. Siti. Kinasi. Apriliano. Mahmud. Permata. Sahria. Tristan. Muhyiddin. Ihsan. Pratama. Hari Prasetyo. Sesami. Salsabila. Prasetyo. Ihsan Putra. Ramadhani. Juanda. Putri. Ali Putri. Anissa. Hanifah. Aditama. Cristiano. Istiqomah. Hidayat. Tias Putih. Aldi. Eka. Mahendra. Sumedi. We will play a simple game. Kita akan main game sederhana ya sebelum kita kuliah untuk melatih fokus ya. Bisa kita mulai? Kita main kata ya. Akhiran adalah sebuah awal. Akhir adalah sebuah awal. Ending is beginning ya. Jadi akhiran adalah awal. My father goes to Gresik and then goes to Kudus and then goes to Sumedang. Goes to Manado and then goes to Oman and then goes to Nigeria. And then ya, I go to Kudus and then I go to Semarang and then I go to Gresik. Gresik di kemana? Kameranya setelah kameranya di kemana?
Amerika Serikat begitu. Amerika Serikat begitu. Australia, setelah Australia pergi ke mana? Argentina, setelah itu pergi ke mana? Ambon, setelah Ambon pergi ke Nigeria. Oke, setelah Nigeria pergi ke mana lagi? Amerika, setelah Amerika Hungaria, setelah itu pergi ke Australia, setelah Australia pergi ke mana? Ambon, setelah Ambon Nigeria. Setelah Nigeria pergi ke mana? Nepal, setelah Nepal Kanada, setelah Kanada Solo, setelah Solo selain Oman setelah itu pergi ke mana? India. Setelah Osaka pergi ke mana? Arab, setelah Arab setelah Bangladesh Hongkong, setelah Hongkong setelah Hongkong bahasa Indonesia setelah Hongkong setelah Tokyo, setelah Tokyo Turki, setelah Turki balik ke Indonesia. Gak paham ya? Gak pusing? Gak ya? And then, what will we discuss today? Apa yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, ya, yang akan kita bahas, we will discuss simple present. Setiap tenses punya form masing-masing ya. Nah, setiap tenses punya form masing-masing. Ketika kita berbicara simple present, form yang digunakan form berapa? Satu. Setiap tenses itu relate dengan sebuah activity atau occurrence atau insiden ya. Intinya terkait dengan aktivitas. Nah, aktivitasnya ini dilakukan di beberapa atau di sejumlah waktu tertentu sesuai dengan tenses. Nah, kira-kira simple present itu membahas kejadian yang terjadi kapan? When? Present sekarang kurang tepat. Yang biasa kita lakukan kapan? Mungkin oke, benar, sehari-hari. Nah, simple present tense, nah ya, relate dengan aktivitas yang terjadi, bisa juga saat ini atau terjadi rutin seperti kayak daily habit atau habitual action. Nah, itu adalah salah satu fungsi atau tujuannya. Jadi di dalam pelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami, mengidentifikasi, menulis dan menggunakan simple present. Salah satu materi ini ada di buku saya. Jadi saya gunakan buku sendiri ya untuk materi bahasa Inggris. Saya gunakan buku sendiri. Nah, jadi barangkali nanti bisa dilihat ada materi tentang simple present.
Simple present digunakan untuk describe events ya, activities atau incidents atau occurrence that occur in present time, jadi terjadi saat ini, atau action ya yang terjadi di sejumlah waktu yang diulang ya, atau sesuatu yang sudah jadi kebiasaan umum, atau sudah jadi fakta umum, atau aktivitas yang mungkin kita lakukan pada sehari-hari yang tadi sudah dijawab ya. Ada 3 fungsi utama dari simple present ya. Nah, yang pertama adalah ya to describe daily activity atau daily habit, kira-kira. Nah, aktivitas yang sering kita lakukan, misal di waktu tertentu, misal di pagi hari, di siang hari, di sore atau di malam hari. Misal, I wake up at 5 o'clock in the morning. Saya bangunnya jam 5. Misal, I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. I always have breakfast in the morning. Misal, selalu sarapan di pagi hari. Misal, we go to school by bus atau we go to school by bicycle in the morning. Atau we study English every Friday, for example. I play a game on the weekend. Saya main game biasanya di weekend. Atau I drink a cup of coffee in the evening. Saya minum kopi itu di malam hari misalnya. Atau we usually have dinner with fried rice. Jadi mungkin kita lakukan di pagi, siang, sore ataupun malam. Kira-kira aktivitas apa yang kalian lakukan hari ini? Biasa bangun jam berapa di hari Senin sampai Sabtu? Oke, gitu. Oke, oke, biasa bangun jam 8. Oke, nggak masalah ya. Nah, setelah misal ya, setelah bangun, what do you do? Kira-kira biasa rutin ngapain? Mandi. Oke. Terus, biasa sarapan di breakfast. Biasa sarapan. Kalau misal biasanya sarapan dengan apa? Nasi. Ada yang harus roti. Kebiasaan misal pagi itu harus sarapan nasi, harus sarapan roti. Nah, kira-kira di siang hari. Nah, misal ya, do you have lunch? Juga makan siang? Oh enggak. Nah, terus misal di sore hari, mungkin do you watch TV? Mungkin suka nonton TV atau film? Do you play game, main game juga misal? Nah, atau misal di malam hari, ya, do you have dinner? Biasa makan malam? Nah, jadi aktivitas yang mungkin kita lakukan pada waktu tertentu, misal di pagi hari, di siang hari, di sore hari, atau di malam hari, atau misal aktivitas yang sering kita lakukan di beberapa waktu tertentu, misal setiap minggu main game, for example ya. Terus misal setiap hari apa, misal main badminton, for example. Next, nah, what activities do you do on Sunday? Kalau di hari Minggu, biasanya what time do you get up in the morning? Jam berapa di hari Minggu? Lebih siang atau lebih pagi? Lebih sore. Nah, kira-kira di hari Minggu, biasanya di hari Minggu itu ngapain sih? Ada yang pergi ke Free Day, betul? Mancing. Ada yang minggu main game? Ada yang cuma baju santai? Ada yang hari Minggu itu harus jalan-jalan? Sibuk sekali ya. Next ya, tadi menjelaskan diri individual action ya. Nah, next adalah to describe activities atau event atau action yang biasa menjadi sesuatu yang kayak general rule ya, sesuatu sudah
sesuatu terjadi kebenaran umum, baik secara mungkin ilmu alam, ilmu sosial. Misal apa? The sun rises from the east, matahari terbit dari sebelah. The sun sets in the west, terbenam di sebelah west. Nah, misalnya the earth revolves around the sun, bumi mengitari matahari. Water boils at 100 degrees Celsius, air mendidih suhu 100 derajat. Kira-kira kalau mencair suhu berapa? Zero. Terus misalnya the human body consists of billion cells, manusia terdiri dari banyak sekali sel. All living things require water to survive. Semua makhluk itu air untuk bertahan. The earth has one moon. Bumi hanya memiliki satu bulan. Ya, trains run on tracks, kereta itu berjalan sesuai lintasan. Planes fly in the sky, pesawat itu terbangnya di langit. Nah, dan sebagainya. Jadi sesuatu yang sudah jadi kebenaran umum, sudah menjadi fakta. Kita gunakan simple present. Terus next, fungsi selanjutnya adalah to describe activities, events that already scheduled, sesuatu yang sudah dijadwalkan, tidak ada jadwal. Misal, for example, pertandingan sepak bola, pertandingan volley, basket, for example. Misalnya this team play soccer in Manahan Stadium. Nah, tim ABC bermain sepak bola di stadion Manahan. Terus kayak pertandingan yang lain, ya. Terus misal kayak juga jadwal kunjungan, atau misal kayak jadwal keberangkatan atau tibanya transportasi umum, ya. Misal the train arrives in station at 7 o'clock. Mereka itu tiba di stasiun jam 7. Atau misal kayak the next bus comes in 30 minutes, ya. Bis selanjutnya itu datangnya 30 menit lagi. Atau bisa relate dengan jadwal, mungkin jadwal kuliah, jadwal tes, jadwal ujian yang sudah dischedulkan, ya. Misalnya English lesson start in 10 PM. Pelajaran bahasa Inggris itu mulainya jam 10. Atau kayak jadwal tayangan, jadwal acara, jadwal program TV, film. Nah, itu juga kita gunakan simple present, ya. Misal kayak ada film begins at 8 o'clock, misalnya filmnya mulai jam 8. Atau jadwal pembukaan tempat-tempat tertentu, ya. Misal menu restoran open tonight, ya. Restoran baru bukanya malam ini. Terus penanda waktu, time signals, ya. Penanda waktunya biasanya relate dengan kayak sesuatu yang misal kayak setiap apa, misal everyday, setiap hari, setiap minggu, every week, every month, every year, ya. Misal kayak in the morning, di pagi hari, in the afternoon, in the evening, ya. At the o'clock, misalnya sesuatu yang dia sudah pakai, misal jam berapa, ngapain, misal. Atau biasanya relate dengan berapa kali dalam periode waktu tertentu, misal twice a day, sekali sehari. Kalau twice itu 2 kali, twice a day berarti 2 kali sehari. 3 ke atas dia pakainya times, 3 times, 4 times, ya. Sekali 1, 2 kali twice, lebihnya pakai times. Ya, sesuatu mungkin kita lakukan, misal. Nah, bagaimana kalau kita membuat kalimat yang biasanya itu ada subjek, verb, terus dikasih frekuensi, misal go to school every day, misalnya. Atau I drink medicine 3 times a day, saya minum obat 3 kali dalam sehari. Bisa juga biasanya diawali dengan verb of frequency. Kayak misal kata always, what is always? Selalu. Kalau usually, biasanya. Kalau misalnya frequently itu sama dengan often alias sering. Kalau sometimes, ada. Terus kalau misal seldom, jarang. Kalau never, tidak. Nah, biasanya kata keterangan frekuensi digunakan secara subjek dan segi verb. Misal, I always love you. Misal I love you always. Makna masih dapat, tapi
Tapi kalau secara grammatical nggak pas karena adverb of frequency harus diletakkan setelah subject. Kalau yang di atas itu saya bisa ya, I take breakfast every morning. Keterangan kampus selalu tanya di belakang, tapi ketika ada frekuensi dia harus diletakkan sebelum kata berikut. I always love you. I usually go to school by bus ya. I usually go. Kalau misal frekuensi diletakkan di depan, usually I go to school, karena oke, tapi kayak kurang pas. Kalau saya panjang subjek tadi seperti itu. I never forget you. Aku nggak pernah lupain kamu. Oke, ada beberapa karakteristik ya, several characteristics of simple present tense. Penggunaan verb 1. Ada yang tahu kenapa verb 1 itu namanya kata kerja kamus? Basic, oke. And then bisa didapat di kamus. Nah, biasanya verb 1 itu bisa disebut juga dalam kata kerja kamus. Kenapa? Kamus hanya akan mendeteksi verb 1. Misal kita mau cari kata eat, makan. Di kamus artinya makan. Kalian coba mencari verb 2 dari eat apa? Kalian cari kata di kamus, apakah artinya telah makan? Kamus yang buku loh ya, kita nggak bicara yang online. Misal yang buku, artinya telah makan? Enggak. Kamus itu biasanya akan menyuruh kita untuk beralih-alih ke verb 1. Li biasanya katanya li atau alih, atau li it biasanya seperti itu. Terus bisa verb 3 dari kata it, ikan. Terus kita mencari kata itu di kamus, apakah langsung muncul kata dia adalah verb 3 artinya telah makan? Enggak. Pasti kamus akan meminta kita untuk beralih ke verb 1. Jadi kamus itu mendeteksi verb 1. Ketika kita mencari kata yang verb verb 2, verb 3, kita pasti disuruh beralih ke verb 1. Maka disebut kata kerja kamus. Terus penggunaan to be, present tense menggunakan to be, is, and, dan. I menggunakan and, she, it, is, dan you, be, sama they, are. Terus penggunaan yang namanya ending s atau es pada verb 1. Ketika subjeknya I, you, we, sama they, dia nggak menggunakan ending s, es di verb 1. Tapi ketika subjeknya she, it, maka dia menggunakan ending s, es di verb 1. Selain itu, we use helping verb. Ada yang namanya kata kerja bantu, do atau does. Bukan berarti diartikan do itu mengerjakan ya. Do atau does fungsinya membantu. Misal kalau kita di dalam bahasa Indonesia misalnya, saya belajar bahasa Inggris. Negatifnya saya tidak belajar bahasa Inggris. Dikasih kata tidak otomatis negatif. Kata belajar nggak berubah. Tapi kalau misal we study English, kita belajar bahasa Inggris. Ketika kita membentuk negatif, we not study, kan nggak boleh, nggak bisa. Kita butuh yang namanya kata kerja bantu. Ketika subjeknya I, you, we, they, dia gunakan do. Ketika subjeknya she, they, dia gunakan does. Bukan use ya, does. Jadi do atau does fungsinya hanya membantu. Ketika nanti di kalimat dia ada, tapi nggak berarti. Maksudnya ada tapi nggak diartikan. Ada tapi nggak diambil. Maksudnya nggak diartikan kata kerja. Ya, terus kita akan ke sini. Nah, kita akan beberapa soal. Nah, sebelumnya kita akan ke sini. Dalam bahasa Inggris setiap perubahan kata itu ada rumus. Kata kerja mana yang harus di ending s, mana yang harus di ending es, itu ada rumusnya. Nah, kita ke pembentukan kata. Ketika verb 1-nya endingnya adalah o, s, h, t, c, h, h, dan ss. Ketika yang menggunakan he, it, dia pakai es. Maka go jadi terus. Ada bilang gus? Go jadi gus. Kalau go yang pakai
IUID kalau bos dan memakai she, he, it ya. Jadi sebelah kiri ini untuk IUID, sebelah kanan she, he, it. Maka was jadi was. Watch jadi watch. Bukan watch pakai s ya. Terus ketika verb satunya endingnya konsonan, konsonan itu selain a, i, u, e, o plus maka dia berubah jadi i baru tambah es. Study jadi studies bukan studies. IUID pakainya study, he pakainya studies. Selain ini maka hampir semua verb itu di ending s ketika yang memakai she, he, dan oke, number one. Choose the appropriate verb below based on the subject ya, she, it, or IUID. Was water, boil or boils. Dia cenderung sudah kata gantinya apa maka dia boils. Dua, the dua rotates ya, rotasi atau apa ya, melintari di earth ya. Tiga, sound. Oke, travels. Nah, empat lead, karena sama. Lima size, ada moon ya. Enam size ya, bintang-bintang. Tujuh ini jamak, karena gantinya berarti ya. D itu bisa menghasilkan benda yang intinya jamak karena gantinya D seperti itu. Delapan. Nah, selama laras tahun baik 9 kontes ya 10 it's ya 2 sing 3 it's pakai S dan child itu anak bisa boy bisa girl ya anak ya anak kecil ya bisa lagi bisa perempuan 4 bukan tek itu TAG bahasa Inggris itu ada bunyinya ada ada bukan tek itu TAG ya maksudnya gitu loh ada ya itu nandai kalau ini tek sama bunyi sama ya jadi ya 5 kalau parent itu pasti ayah ibu bandingnya dari 1 9 Bus ya. Based on tenses ya, jadi setiap
sentences punya formula atau rumus. Tadi kita lihat kata ganti do atau does. I read pakainya do, she pakainya does. I read kata kerjanya doyan SAS, kalau si doyan SAS. Nah, untuk membentuk positif subjek plus verb 1. Verb 1 itu berarti bisa ending SAS atau tidak, tergantung si subjek. Negatifnya subjek do atau does plus not plus verb 1. Verb 1 itu verb dasar. Terus interrogatifnya do atau does di depan plus subjek plus verb 1. Jangan lupa tanda tanya. Misal saya main piano, I play piano. Saya main piano. Saya nggak main piano, maka karena kata gantinya do, maka I do not play piano. Interrogatifnya do diturunkan untuk membentuk kata apa? Do I play piano? Apakah aku main piano? Lisa plays piano. Lisa main piano. Kenapa Lisa itu pakainya plays bukan plays? Lihat yang tadi. Lisa sebagai she dia pakai s. Terus Lisa tidak main piano, maka Lisa plus does plus kan verb 1 yang belum ada imbuhan. Lisa does not play piano. Interrogatifnya tinggal does diturunkan. Does Lisa play piano? Kalau bisa kata-katanya bisa apa ya? Kita pakai contoh. Kita akan pakai contoh. Misal, bagaimana bentuk negatif? Interrogatif jangan bisa sisa bilang aku cintaiku negatifnya interrogatifnya jadi asalnya dari sini kata biologi dari positifnya ini. Jadi gak ada yang sudut pandang yang berubah ya. Terus jadi biologi yang tidak bisa dia akan mengikuti ya kita. Terus misalnya kita ke soal ini. My father reads a newspaper misalnya every day ya. Kita nggak usah kayak penanda waktu sudah jelas bahwa itu present ya, penggunaan verb present. Oke, negatif. Oke. My mother buys vegetables. Ya, ibuku membeli sayur-sayuran. Sama ya. Interrogatif. The children like to work. Oke, benar ya. The children tadi dia do not oke. My friend has a British cat. Temanku punya kucing British. My friend do umbrellas.
Jadi dia mungkin bisa she, bisa he, karena di atasnya kan pakai has bukan have. Has itu dari kata have. Kalau yang memakai IBD have, kalau si dia has nggak ada have, tadi yang pakai di bawah tadi kan kalian ya. Maka has not satu. Oke, berarti tidak terus gini ya, kita akan kesini kita akan lihat jadi bisa mungkin mengerjakan tes bahasa Inggris. Ya sudah kata gantinya deh, maka loh, kenapa kok dulu? Yang kurang itu kan kata kerja gantung, yang dulu itu utama dari sini tidak mengerjakan. Nah, berarti seperti yang tadi saya bilang, kata kerja gantung fungsinya hanya membantu. Jadi dia ada tapi tidak pulang terus. Karena kerja gantung itu nggak bisa diartikan, ada tapi tidak berarti ya. Sudah satu ya, sudah belajar tadi. Kalau studi itu bahasa Indonesia. Sudah satu. Kalau belajar baru tadi. Seorang murid dasar Hamburg, kenapa pakai das? Karena sudah mungkin bisa boy, bisa girl, jadi dia pakainya das ya. Gampang ya. Next kita ke sini. Jadi harus perhatikan subjeknya itu pakai do atau does, karena itu akan relate dengan pembentukan negatif interrogatif ya. Jadi hati-hati, do not do itu juga berarti dia kata kerja bantu plus kata kerja utama, plus not do berarti kata kerja bantu dan kata kerja utama. Kita akan ke sini. Bagaimana untuk membentuk pasif? Kalimat yang bisa dipasifkan itu biasanya kalimat yang ada objek. Kata kerja yang biasa dipasifkan itu biasanya kata kerja yang biasanya kalau kita diganti dengan kata di, misal makan jadi dimakan, berarti dia pasif, kata kerja pasif. Terus membuka jadi dibuka, menutup jadi ditutup. Terus misal ya, apalagi ya, for example, membaca jadi dibaca, menulis jadi ditulis. Kalau bahasa Indonesia membentuk negatif, apa yang membentuk pasif, dia ditambah kata di selesai. Kata kerja diganti atau dibuka, ya, dari me atau ber jadi kata di sudah otomatis membentuk pasif. Kalau di dalam bahasa Inggris membentuk pasif itu harus sesuai dengan rumus. Jadi membentuk kalimat aktifnya saja ada rumus sesuai tenses, maka untuk membentuk pasifnya juga harus ada rumus sesuai tensesnya. Maka ketika kita belajar simple present, kalimat aktif ada rumusnya, kalimat pasif juga ada rumusnya. Kalimat yang bisa jadi pasif, kalimat yang harus ada objeknya. Meskipun kalau di dalam kalimat kalau sentence kan posisi of subject dan verb ya.
ada subjek, ada verb cukup, itu sudah membentuk kalimat sebenarnya. Namun kalau kita mau pasifkan kan jadi aneh ketika nggak ada objek. Misalnya saya makan nasi, nasi dimakan oleh saya, keras. Saya belajar bahasa Inggris dipelajari oleh saya. Kalau misal nggak ada objek, saya makan, jadi saya dimakan, jadi apa ya? Saya makan dalam bahasa Inggris, ya, atau mungkin bahasa Indonesia. Ada kata kerja yang nggak bisa dikasih objek. Misal berlari, jadi artinya dilarikan, tangannya bugel. Ya, berlari dilarikan. Misal kayak kata berjalan, dijalankan. Oke pas, yang dijalankan apa nggak jelas. Nah, itu misal kayak kata tadi yang misal kata kerja nggak ada objeknya itu misal saya duduk nggak pas, ya. Terus misal ada banyak kata kerja yang nggak bisa dikasih objek misalnya. Nah, terus misal, nah terus kalau kita membentuk pasif paling nggak harus ada objek. Ketika membentuk pasif kan ada sudut pandang yang awalnya objek jadi subjek, awalnya subjek jadi objek. Kita belajar bahasa Inggris, subjek, predikat, objek, maka bahasa Inggris dipelajari oleh kita. Artinya akan seperti itu, ya. Nah, ketika yang awalnya dia adalah subjek di depan, ketika ada posisinya sebagai subjek pronoun di paling depan, maka ketika nanti kita merubah pasif, kita harus menggantinya menjadi objek pronoun. I jadi me, you tetap you, we jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi him, it tetap it. Kita gunakan to be-nya is, am, dan I am, you, we, they are, sama she, it, is. Untuk membentuk positif negatif interrogatif, ya, ada rumusnya. Kita gunakan verb 3. Verb 3 digunakan apa? Untuk membentuk pasif. Selain itu untuk membentuk tenses yang ada perfect. Jadi ketika kita belajar pasif kita gunakan verb 3. Maka dari itu in previous meeting sebelumnya kan kita udah bahas verb 1, verb 2, verb 3. Bisa regular, bisa irregular. Bagaimana untuk positifnya? Subjek plus to be. Maka harus ikut subjeknya apa? Ketika dia single mungkin bisa is atau n. Ketika dia jamak mungkin a. Plus verb 3 plus by titik-titik. Negatifnya subjek plus to be. SMA plus not plus verb 3. Interrogatifnya to be SMA plus subjek plus verb 3 by titik-titik. Misalnya, he opens the door. Dia membuka pintu, atau misal saya ganti aja bemen aja ya, biar jelas. Orang laki-laki itu, atau misal orang itu membuka pintu, maka di sini subjek, predikat, objek. Bagaimana membentuk pasif? Maka pintu dibuka oleh dia laki-laki, maka the door turun jadi subjek. Karena ini tunggal, dia pakainya is. Kalau the doors, pintu-pintu berarti tinggal ganti a, maka the door is, terus verb 3 dari kata open pakai ed. By siapa? By the man sebagai he, dia jadi him. By the man juga oke, by dia juga oke. Maka the door is opened by him. Negatifnya tinggal ditambah not. Pintu tidak dibuka olehnya. Negatifnya. Nah, terus interrogatifnya, polanya tinggal ya dibalik, kayak posisi tinggal dibalik. Is the door open by him? Apakah pintu dibuka olehnya, oleh dia posisi? Nah, next, I bring the book. Saya membawa buku-buku. Maka buku-buku dibawa oleh saya. Maka the books turun. Maka bukunya ada banyak, maka tubinya a. The books a. Ketiga dari kata bring, bro, ya, dia irregular. Maka the books a, bro, by siapa? I jadi ketika by titik-titik itu pasti b, pasti me gitu ya. By titik-titik itu me. Misal stand by me, tetaplah bersamaku. Pasti by me, gak ada by I. Atau misal the books a, bro, by I, jadi apa ya? Maka by me. Kalau mungkin by nama orang, nah itu mungkin pas ya, by I kan. Terus negatifnya maka
tinggal ditambah the books are not playing, and then interrogatifnya are the books playing. Apakah buku-buku dibawa oleh? Langsung soal. Nah, buka. Lalu juga lagi. Oke, murid-murid mengerjakan tes bahasa Inggris. Kita akan take the passive, positive, negative, interrogative. Maka unambiguous di depan. Ya bukan is itu timbul. Itu bacanya apa? Is. Ambiguous is ketiga do dan oke baik siapa the student boleh baik the student sebagai D ya jadi baik dong. Nah terus negatifnya berarti sama ya tinggal di interrogatifnya tidak. Nah kalau sudah bisa positif berarti interrogatif apa is terus student does a homework ya murid-murid mengerjakan PR homework is oke sama ya benar dan oke ya dan baik student boleh student kan bisa boy bisa girl berarti dia bisa she bisa he maka dia bisa D atau ya jadi negatifnya tinggal diikutin ya is not dan baik jadi tinggal oke dan baik game order ambil akan ini ya. Ayah, sepiring mie. Plate, oke, maka baik pada pasif ya. Oh ya kalian pilih kok ya. Pasif. Sepiring nih berarti dia juga oke pakai ED ya. Baik siapa? Baik pada baik. Interrogatifnya berarti sama ya. Tinggal lokasinya tinggal di ya plate of noodles. My mother has vegetables ya. Ibuku membeli sayur-sayuran. Vegetables bukan ya. Vegetables karena dia lebih dari satu ya. Banyak jenisnya mungkin oke. Bayi bisa atau bayi main berarti tinggal ya ya vegetables ya. Nah, misal ya. Nah, di sini kita akan coba aktif dan pasifnya. Nah, saya menuliskan aktif positif. Silakan change to aktif negatif, interrogatif, pasif positif, negatif, interrogatif. Oke. Nah kita ambil dulu ya ikan rebusnya, baru nanti kita ke pasif ya.
The man. Yes, okay. Oke, drive. Kalau gitu bisa kita bisa kesana untuk benda berarti mobil yang lama ya, mobil kuno, mobil lama. Terus interogasi berarti tinggal oke, the man drive nah, pasifnya gimana? Terus kalau pasif ya, laki-laki itu mengendarai mobil yang lama, maka sebuah mobil lama dikendarai oleh laki-laki itu. An old car is or are is ya karena oke. Oke ya benar ya. Dikendarai by siapa? By him atau by the man ya. Berarti kita tinggal ikut ya. It's not driven by him. Oke ya. Is on nah, oke ya. Apakah sebuah mobil lama dikendarai oleh laki-laki? The woman rides a new bicycle ya. Wanita itu mengendarai sepeda seru. Oke, the woman does oke. Does not satu. Oke. Sorry ya. Berarti tinggal di bagian asli maka sebuah sepeda baru dikendarai oleh si Tuan. Ketiga baik ya baik nah ya jadi kalau ketika saya satu ya sinyal satu itu biasanya salah berarti ada jam saya yang salah nanti tidak merah ya kalau tidak merah berarti jalan saya salah artinya ini nah benar punya kalian gini ya jadi ketika ada jalan yang salah misal kita mundur atau kelebihan itu biasanya dia deteksi nanti kalau kita benarkan nanti dia dari sini ayo baik oh ya is not lokatifnya is saya makan sepiring nasi goreng misalnya in the morning ya misalnya nah misalnya negatif I do not eat in the morning in the morning nah kalau aku kerja gak bersih kan? Iya ya. Pasif ya, maka sepiring nasi goreng dimakan oleh ibu pagi hari. Keterangan waktu tempat biarkan hitungan setidaknya kalau satu pindah-pindah. Yang berubah cuma objek ke subjek ke objek.
Eaten. Okay. Baik. In the morning. Tinggal ya, oke ya. Ini ya, in the morning, bukan? Nah, oke ya. Kita balik. Is eaten by in the morning. Nah, seperti gampang ya. Di close the door. Kita nutup pintu. Cepat gampang lagi. Pasif ya, pintu ditutup oleh kita. Is terus ya. Oleh siapa? Coba tinggal ikuti ya, door. Is itu pasti tinggal ya. Sudah manggil loh ya. Manggil ya. Nah, ini sama saya tuh ya. Dari masa dari kalau tanya ya. Kalau bisa jepret kalau jepret. Ini aja. Afut belanja. Oh siapa tidak afut apa ini? Oh gini ya, nggak apa-apa afut. Aku tak jangan apa-apa. Aku berkenalan ya, aku bisa bermain game gitu ya di kelas online. ya. Jadi ganti nama orang aja ya, misal ya, The Boy aja ya. Kamu udah sebut nama ya, The Boy. Sorry. Bisa The Boy. This every day. Nggak dipanggil terus ya, nggak masalah ya. Nah, The Boy plays a game every day. So game does not sebuah game dimainkan laki-laki itu setiap hari. Oke, baik. Bisa, bisa. Satu kali lagi. Betul ya, aku ya. Terus gabung di library ya. Anak perempuan itu mau pinjam buku-buku di perpustakaan. Oke. Kelas buku ya in the library.
Buku dipinjam oleh gadis itu di perpus. Oke, benar ya. Kalau bisa, lain bukan bisa. Ya, Tiga-tiganya tidak sama ya. Oke. Oke, terus deliver in the library. Gampang kan? Mudah bukan? Sekarang tuh best answer ya. Soalnya aktif change to passive. One. Ini sama dengan catch-nya. Nah, kamu cari. Kalau cermanya dari maksudnya apa? Mice. MICE mice itu namanya dari tikus. Oke, yang ini ya, the students are baik dan benar-benar diajar oleh guru. Delicious meals ya, makanan yang enak dimasak oleh chef. Medis dari lain kosmet kayak semua ya dari masak saya. Ini ya. Nanti aku semua Tadi itu dia sekali. Kasih A. Yang jamak itu mereka, tapi bendanya satu makan dan sis ya. Nah, yang jadi pokok itu apa kamar? Kamarnya itu jadi satu kamar untuk beberapa orang untuk mereka. Nah, berarti kuncinya dia tunggal. Yang terus April. Oke, yang terus A1 kayak yang sorry ini. Komplit itu sama dengan finish menyelesaikan, diselesaikan oleh. Nah, ini baru B. Bosan itu disiram setiap pagi. Kalau yang PA di water itu pasifnya present continuous. Next kita bahas. Yang ini ya. Jadi biarkan posisinya padanya nggak usah bolak-balik kayak ini. Isi ya, isi. Oke, tugas-tugas dikumpulkan. Isi ya, next ya. Pestanya itu diatur setiap tahun.
Oke, products berarti dia jamak. Maka kita disampaikan ke customer mingguan setiap minggu. Cookies itu kan kue kecil ya banyak, maka mesti dia jamak. Ya, komisi ditambah. Broken chase ya. Tadi mungkin pernah saya jelaskan kalau vertiga itu kan bentuk pasif. Ketika ada vertiga dikasih 6 itu biasanya mensifati kalau broken chase berarti posisi yang rusak. Atau yang di maksudnya posisi yang rusak. Kalau broken heart berarti yang ya, hati kalian apa ya? Kayak ini. Kalian mampu aja kok. Pokoknya kayaknya yang kurang. Saya tuh lagi pengamat ya. Pengamat. Karena saya keluar dari jalan. Oh ini. Nah, tetap bisa saya berdiri di sana. Aku ABCD. B bener gak B? Oh, Ayo bun. gampang nih, langsung lihat aja. Ayo bun. Oke. Gampang ini langsung ketemu. Yang disiram bunga atau bunga? Bunga. Nah, berarti ini untuk mengecoh ya. Bunganya berarti A. Kalau S mungkin yang disiram bunga. Ya. Oke. Progress project, berarti dia tunggal maka A. Yang diperiksa pasien atau kliniknya? Pasien. Next latihan kita soal tes kayak gini. Sampai habis ya, nanti akan update sampai nanti ini presentasinya tuh kan masih ada present perfect sama apa itu mas janji ya banyak gampang ini Ini
Berarti B. Unbox ya, seni yang banyak maksudnya mungkin lebih dari satu. Next ini ya. What is the answer? Konsens kuncinya berarti B. Jadi saya tambah itu mau beri makan untuk hewan. Nanti tak ajak pulang di sini. Maju ke sana. Oke. Saya itu mengatur, merapikan di sini. Nanti bisa kalian ada soal dan juga nanti kalian coba buat negatif, positif, negatif ditambah. Kalau lewat masih kalian coba buat positif satu. Seperti itu. I think this one is really good. Thank you very much for your attention. See you next week. Yeah, we will discuss